Saat ini saya bersama dengan Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Pak Haji Zahari, dan juga sebagai Ketua Golkar Kota Bau-Bau. Pak Ketua, nah sekarang ini kan proses politik kita sudah sementara pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Terkait dengan tahapan itu apa yang Pak Ketua mau sampaikan? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023. Kemudian terkait dengan tahapan Pileg di 2024, sekarang kan sudah mulai, termasuk Pilpres kayaknya nanti bersamaan. Jadi saya melihat semua kader-kader yang ingin ikut di Pileg di tahun 2023 hari ini sudah antusias semua partai politik di Kota Bau-Bau sudah mulai melaksanakan tahapan-tahapan. Kemarin sudah melaksanakan psikotes masalah kejiwaan, itu dilaksanakan di SMA 4, kemudian narkoba, bebas narkoba, kemudian tes kesehatan jasmani, itu sebentar dilakukan oleh semua calon-calon legislatif Kota Bau-Bau, dan batas waktunya itu kan sampai tanggal di 2020 di tanggal 14 Mei tahun 2023 ini. Ya, mudah-mudahan semua proses itu lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Pak Ketua, ini kan kemarin KPU menyaratkan bahwa satu partai itu wajib mengisi 25 kandidat setiap dalam hal ini di Kota Bau-Bau. Ya. Apakah Golkar sudah memenuhi semua syarat itu, Pak? Kalau pemenuhan syarat untuk kota, sebenarnya Golkar Kota Bau-Bau itu jauh-jauh hari sudah menyiapkan 200%. Caleg-calegnya baik di Dapil 1, Dapil 2 maupun Dapil 3. Kemudian semua caleg-caleg itu kami ikutkan di dalam tahapan proses verifikasi ini. Seiring perjalanan waktu nanti kami akan melihat baik mungkin potensi tanggapan masyarakat, elektabilitas, kemudian pergerakan dari kawan-kawan yang ikut di caleg ini, dan semua potensi. Tapi di antara 200% itu kan tentunya harus kami memilih 100%. Inilah yang kami harus jeli, melihat. Mudah-mudahan yang kami bisa tempatkan di masing-masing dapil itu adalah kader-kader yang potensi untuk meraup suara, sehingga perolehan suara kami nanti minimal kami masih bisa bertahan seperti tahun 2019 kemarin. Berarti dalam hal ini Golkar menggunakan pendekatan ilmiah, Pak Ketua, ya? Karena ada survei tadi, ada. Kemudian justru ini melimpah calegnya 200%. Berarti dalam hal ini yang didudukan nanti itu best of the best, yang terbaik. Ini kan sebenarnya kenapa kami harus merekrut 200%, ini arahan dari DPP bahwa kami harus menyiapkan 200% caleg untuk masing-masing dapil, sehingga di dalam tahapan itu kami bisa memilih kira-kira caleg-caleg mana saja yang bisa potensi untuk mendapatkan suara di hati masyarakat. Terkait dengan tadi ditetapkan bahwa minimal sama dengan tahun lalu, dengan potensi caleg yang ada sekarang, apakah yang incumbent kemarin maju kembali ataukah yang incumbent kemarin akan gimana itu, Pak Ketua? Incumbent kemarin ada juga yang maju, kemudian ada juga mungkin hari ini mungkin sudah tidak punya keinginan lagi. Tapi saya yakin kader-kader Golkar hari ini masih banyak lah yang punya potensi untuk kami orbitkan sebagai caleg di tahun 2024 nanti. Pak Ketua, kan kemarin incumbentnya kita ada 4 orang, Pak Ketua, ya? Ya. Sekarang ada berapa yang maju kembali incumbent kita? Kalau incumbent yang duduk, ya, semua maju. Nah, kalau incumbent yang kemarin maju di Pileg 2019, tidak semua maju. Terkait dengan melihat figur-figur yang ada nanti, gimana? Seberapa besar keyakinan Pak Ketua melihat target itu akan tercapai? Saya yakin, karena seperti kami di Dapil 1, kami kan sudah mendudukkan 2 anggota legislatif di Dapil 1 ini. Tentunya perjalanan waktu selama kurang lebih 4 tahun ini, kami sudah bekerja di masyarakat. Kemudian masyarakat juga sudah merasakan apa yang kami lakukan di selama perjalanan 4 tahun itu. Demikian pula di Dapil 3, kami juga ada 1 kader di sana yang sudah duduk di legislatif. Inilah modal-modal kami untuk berjuang di ke depan ini, untuk merebut lagi hati masyarakat, mudah-mudahan dengan target yang
yang kami putuskan kemarin bahwa minimal kami bisa bertahan. Ya, Pak Ketua, ini kan sudah ditetapkan bahwa Pak Ketua sebagai calon yang akan dimajukan dalam Pilwali nanti. Ya. Nah, apakah dengan tadi target 4 kursi tadi kan berarti ada minus 1 kursi untuk maju secara paten mendapatkan 1 pintu. Gimana nanti, apakah akan ada koalisi dengan partai lain untuk bisa Kami masih berupaya. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, target kami adalah menambah 1. Minimal kami bisa mempertahankan kursi yang kami dapatkan hari ini. Kalau misalnya di perjalanan ternyata kami bertahan, berarti kami harus kolaborasi dan melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk dapat kami mengusung di pilkada nanti di 2024. Tapi yang jelas, hasil musyawarah daerah Partai Golkar Kota Bau-Bau sudah memutuskan bahwa yang akan dicalonkan sebagai calon wali kota Bau-Bau di 2024 adalah Pak Ketua sendiri. Ya. Kemudian gimana dengan Pilgub, Pak Ketua? Kan itu serentak. Pilgub juga jelas bahwa di dalam musyawarah daerah tingkat provinsi sudah diputuskan tidak ada calon lain, hanya Pak Ridwan Baila yang kami usung sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana dengan Pilpres? Pilpres juga tidak akan berubah sesuai dengan hasil musyawarah nasional, bahwa Pak Ketua kami, Pak Airlangga Hartarto, tetap kami calonkan sebagai satu-satunya calon presiden untuk maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Bagaimana yang mau Pak Ketua sampaikan kepada masyarakat terkait dengan tahun politik yang saat ini sedang terjadi? Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau bahwa tahun politik harus kita sambut secara gembira. Kita anggap bahwa tahun politik itu seperti kita melaksanakan pesta-pesta biasa, pesta rakyat, pesta panen. Harus kita gembira, kita menyambutnya dengan hati yang senang, supaya kita menciptakan suasana di Kota Bau-Bau ini yang aman, nyaman. Dan kami harapkan bahwa dengan suasana aman, nyaman itu akan menciptakan situasi ekonomi yang begitu baik di Kota Bau-Bau sehingga tidak akan mempengaruhi inflasi di Kota Bau-Bau. Berarti dengan kata lain kembali ke statement awal Pak Ketua ya, dengan Siap. senang, jangan tegang. Jangan tegang, kita harus sambut dengan rasa gembira di demokrasi di tahun 2023 maupun di 2024. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua.